Perkenalkan, nama saya Samuel Nathaniel Boro dengan NIM 2024 31178 dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2024. Sekarang saya akan menjelaskan codingan dari web atau apa ya bilangnya ini. Dari inilah saya akan menjelaskan codingan yang dibuat dengan serinci mungkin. Baik, langsung saja mulai dari paling atas. Di sini ada doctype HTML dan HTML language ID. Ini untuk memberitakan browser bahwa kita udah menggunakan HTML5 dan bahasa Indonesia, makanya menggunakan ID. Lanjut, di sini ada meta name viewport content with device. Ini untuk membuat webnya menjadi lebih responsif agar bisa digunakan di berbagai macam device. Masuk ke bagian CSS-nya, di sini ada style. Di bagian body saya mengset marginnya 0 eh, agar ya lebih enak aja gitu. Sebenarnya bisa kalau pakai yang bentar, tarik dulu. Nah, untuk batas atasnya, untuk menghapus jarak jarak dari bawaan browser di bagian pinggir-pinggir layarnya lah kurang lebih. Lanjut ke wrapper, di sini ada max width-nya saya pakai di 900 dan marginnya 0 auto. Untuk membatasi lebar konten agar tidak terlalu lebar di layar yang besar dan margin auto eh, untuk membuat kontennya ini menjadi rata tengah. Nah, kalau dihapus dia akan berada di kiri layar. Untuk position relatif ini penting kayak sebagai apa ya? Nah, sebagai untuk tombol next page-nya ini, eh, kalau tidak menggunakan ini maka tombolnya akan berada di tidak bisa diatur. Nah, kan harusnya menggunakan salah. Nah, seperti itu. Lanjut ke next button. Di sini ada position absolute, right 35 dan top 40. Ini untuk menyeting posisi dari button ini. Ini ketika diganti, nah dia akan ke atas. Di sini saya menggunakan 35 dan 20 agar mungkin pas dengan konten yang ini untuk menyeting warna background. Ini border radius untuk itu ketajaman bordernya. Nah, jadi agak sedikit melengkung gitu. Ini untuk warna dari teksnya, ini agar teksnya menjadi bold ketika dihapus. Nah, akan menjadi biasa. Oke, lanjut ke profile box.
profile image. Ini untuk menyeting posisi dari ininya. Nah, ketika tidak dipakai, makanya dia akan di kiri untuk mengatur jarak, sama seperti margin di atasnya. Ini profile image. Ini, nah, agar menjadi bulat disetting 180 derajat, dan panjang tingginya juga 180 kok derajat, 180. Untuk border radius ini untuk membuat foto menjadi lingkaran, misal. Nah, kalau tidak dipakai dia akan menjadi kotak, atau mungkin akan menjadi lingkaran. Ya, 50 saja. Lanjut ke object fit cover. Ini untuk memastikan gambar mengisi lingkaran. Jika dihapus, nah, jika dihapus foto akan jadi gepeng. Cuma di sini rasio foto saya sudah persegi, jadi dia tidak berpengaruh apa-apa, kecuali kayak rasio foto yang 19:6 yang panjang. Lanjut, sini ada box konten ya. Untuk yang ini, untuk di dalam ini warna backgroundnya bisa diubah-ubah jadi merah, tapi saya pakai putih. Ini untuk bordernya ini. Nah, untuk border, terus ini untuk warnanya sama, bisa diganti-ganti. Ini untuk font size di dalamnya, ini 1 kecil, saya pakai 16. Line ini untuk mengatur jarak antar teksnya lah. Nih, lanjut ke bagian dalamnya lah. Sini ada kelas wrapper untuk yang bungkus inilah, yang membungkus dalamnya ini semua lah. Lanjut, di sini ada tag A untuk navigasi. Terus di dalamnya ada href untuk memanggil file HTML yang lainnya. Dan di sini ada button sebagai sarana, tombol untuk berpindah ke HTML selanjutnya. Sini ada profile box plus untuk profile ini, dan di sini ada image search. Di sini dimana gambar ini tersimpan. Terus kelasnya profile image. Sini ada kelas agar bisa di otak-atik lah, di edit. Lanjut, ada div kelas content box. Ini untuk konten yang di dalamnya. Di sini ada teks untuk paragraf. Tagnya menggunakan strong agar kayak ini, untuk menegaskan lah, mirip seperti bold. Dan terus ini teks di dalamnya. Halo semua, namaku Semal, seorang mahasiswa TPLN dengan jurusan Teknik Informatika yang sangat penasaran tentang pembuatan website dan sebuah game. Hobiku
Hobiku bermain game dan nonton film dengan tema action karena sangat menegangkan dan ini sangat bikin melihat orang berantem. Ya, fun fact-nya saya ingin tahu, saya bisa tahu serunya film dari posternya saja, apalagi film-film action gitulah, seru. Oke, mungkin itu saja di indeks HTML. Sekarang ke halaman 2-nya. Nah, di sini sama seperti yang di indeks HTML, ada doc doc type HTML, ada HTML language ID, dan ada viewport content with device with. Terus lanjut ke bagian apa namanya, CSS. Di sini ada body, marginnya 0 seperti biasa, paddingnya juga 0 untuk mereset, karena margin bawah dari browser sekitar 8, jadi dihapus agar kontennya bisa full sampai ke ujung-ujung layarnya. Terus lanjut ke main box. Di sini ada main box. Bentar. Nah, main box yang mencangkup keseluruhan ini pokoknya. Karena tidak terlalu banyak konten-konten di dalamnya. Ini backgroundnya biru, bisa diganti-ganti juga. Ini dipakai biru. Terus ini biar kelihatan sebentar. Nah, di sini saya menggunakan border juga, tapi untuk di luarnya ini saya pakai 3 dan warnanya hitam. Ada padding, terus eh, properti box sizing, eh, border box, ini sangat penting untuk mengunci total total elemen yang ada di dalam sini. eh, Terus ditambah padding agar lebar kotak lebar kotak di dalam ini tidak melar lah, tidak memanjang. Tapi saya tidak tahu kalau pakai ini ya nggak bisa ditunjukin gitu. Terus lanjut ke button. Di sini sama seperti biasa, ini background dari buttonnya, ini untuk menentukan posisinya, ini teksnya menjadi bold, ini warna warna teksnya. Lalu di sini ada namanya display inline block. Di sini saya menggunakan ini karena aslinya adalah teks inline gitu. Terus diubah jadi blok agar bisa diatur lebar, tinggi, dan marginnya. Lanjut ke section. Di sini ada ini untuk konten atau apa ya, kotak inilah pokoknya. Nggak bisa dikecilin ya.
kotak yang pertama ini, yang ini seperti biasa backgroundnya hitam, bordernya 2 saja agar tidak terlalu tebal, paddingnya 12, margin jarak atasnya 25. Di sini sama saya, di sini sama saya menggunakan border box juga. Terus udah, mungkin itu saja dari yang bagian section. Lalu sebentar. Oh, lanjut, di sini ada box konten. Di sini kira backgroundnya tidak terlalu berguna sih, cuma dipakai aja lah. Ini untuk konten yang di dalam border ini, untuk seperti yang dimasukin teks, dimasukin file ini sama yang di dalam ini. Sebenarnya backgroundnya tidak terlalu berguna, cuma kenapa saya tambahin ya. Terus ini ada hmm, bordernya, yang ini seperti biasa, border pinggir-pinggirnya ini yang di dalam ini. Margin topnya 10, maksudnya 100% agar semuanya bisa terisi. Di sini masih sama menggunakan box sizing, masih menggunakan border box, positionnya relatif, overflow-nya hidden. Terus di sini ada image full. Kok dihapus? Ini gagal. Udah, tidak apa-apa. Sebelumnya soalnya saya belum tahu menambahkan PDF ke sini kan, jadi masih menggunakan image gitu. Terus udah ditambahin, ininya lupa dihapus, ini image-nya. Maaf. Ini karena tidak ada yang bisa diperlihatkan, jadi sepertinya dilewatin saja. eh, sama lupa dihapus. Tidak berpengaruh apa-apa kalau dihapus, soalnya sebelumnya saya menggunakan foto. Di sini ini bukan seperti begini sebelumnya, ya foto yang dimasukin terus digeser-geser lah gitu pokoknya. Tapi karena udah diganti yang ini, tapi saya lupa menghapus ini. Jadi mungkin lanjut saja ke in frame. Di sini ada ini untuk
tampilan dokumen ini dan video YouTube-nya. Di sini saya menggunakan bordernya non eh, agar menghilangkan border dari bawaan browsernya, terus agar tampilan video sama kontennya kayak terlihat menyatu sama websitenya, sama iya, sama websitenya. Ini kalau dihapus, nah akan ada ini, kelihatan enggak ya, warna seperti abu-abu di pinggir-pinggirnya gini. Nah kalau pakai non dia full. Terus masuk ke bagian body, di sini ada div class main box yang mencakup keseluruhannya, terus diisi dengan eh, tombol navigasi previous page untuk kembali ke page ke halaman sebelumnya, ke indeks HTML-nya. Ini kelasnya. Terus di sini ada class section. Ini nama halo sama seperti yang ini. Terus di dalamnya ada kelas div lagi, ada div lagi dengan kelas box content. Ini untuk memasukkan file PDF-nya ke dalam sini. Ini sebenarnya kalau pakai link original dari Google Drive-nya tidak akan muncul, cuma ada bagian yang ditambahkan preview agar bisa muncul. Kalau tidak pakai preview, nah dia akan seperti ini untuk meminta login. Nah ini ada eh, tingginya cuma tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh kan yang ini. Kok di sini tidak terlalu ini ya, tapi kalau dilihat kayak dari browser dari Chrome atau Microsoft Edge gitu kelihatan, cuma kalau pakai show preview dari VS Code-nya nggak terlalu kelihatan. Lanjut, di sini ada div lagi class section, ini untuk memasukkan link YouTube-nya, video YouTube-nya. Sama di sini ada frame yang kedua untuk memuat video YouTube dengan atribut allow full screen, sama seperti yang di atas, cuma saya lupa jelasin. uh, untuk mengizinkan user membesarkan melihat full screen-nya lah gitu. Kalau tidak ada allow full screen, maka tombol full screen untuk melihat videonya tidak akan bisa diklik lah gitu. Udah, mungkin video ini akan saya isi dengan link YouTube ini akan saya isi dengan video yang saya jelaskan ini, jadi masih kosong. Lanjut. Di sini ada
bagian JavaScript-nya, bagian script-nya. Cuma sama seperti yang di atas, masih ada yang belum saya hapus. Ini seperti image seperti ini sebenarnya untuk untuk codingan sebelumnya yang belum jadi. Cuma saya waktu itu cuma mengganti bagian ininya, lupa menghapus beberapa bagian di sini dan yang ini. Jadi sebelumnya tuh kayak dia tidak berbentuk file seperti ini, tapi berbentuk font, kayak screenshotan yang dimasukkan, terus kayak ada tombol untuk mengganti-gantinya. Makanya di sini ada slide button, ada button-button, dan ada ini. Sebenarnya ini gak dipakai kalau karena udah jadi seperti begini, cuma saya lupa menghapusnya. Ya mungkin itu saja penjelasan codingan dari saya. Mungkin banyak yang belum lengkap atau belum belum fasih dalam menjelaskan. Mohon maaf, sekian dari saya. Terima kasih.